Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Oktarina Gutami dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A dengan NPM A1L02102. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 yang berjudul Pengetahuan tentang Al-Quran dan materi 5 yang berjudul Pengetahuan tentang Hadis dan Ijtihad. Materi 4, Pengetahuan tentang Al-Quran. 1. Pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sangat lengkap. Pertanyaan yang akan timbul adalah mengapa ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum atau sumber ajaran Islam, padahal Al-Quran dan Sunnah telah cukup lengkap. Seperti diketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber ajaran yang bersifat pedoman pokok dan global, sedangkan penjelasannya banyak diterangkan dan dilengkapi oleh Sunnah. Tapi, sesuai dengan perkembangan zaman, banyak masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. 2. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam yang pertama. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa Al-Quran di samping sebagai kitab sucinya umat Islam, juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sebagai kitab suci, Al-Quran harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga, maupun sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini. 3. Keistimewaan atau keutamaan mempelajari Al-Quran. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Sholihin membuat bab khusus tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, diantaranya 1. Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. 2. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. 3. Untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. 4. Untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah akan berikan 2 pahala. 5. Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Materi 5. Pengetahuan tentang hadis dan ijtihad. 1. Pengertian as-sunnah dan pembagiannya. Pengertian as-sunnah secara terminologi juga bisa dilihat dari 3 bidang ilmu, yaitu 1. Menurut ulama ahli hadis, sunnah identik dengan hadis, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan atau ketetapannya sebagai manusia, bisa termasuk akhlaknya baik sebelum atau sesudah menjadi rasul. Yang kedua, menurut ulama usul fiqh, sunnah diartikan semua yang lahir dari Nabi Muhammad SAW, baik semua berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. 3. Sunnah menurut para ahli fiqh di samping mempunyai arti seperti yang dikemukakan para ulama usul fiqh, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklif yang mengandung pengertian, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah atau hadis berdasarkan definisi menurut para ahli dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sunnah qauliyah, yaitu khobar berupa perkataan Nabi SAW yang didengar dan disampaikan seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. 2. Sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain, seperti tata cara menunaikan sholat 5 waktu yang dipraktekkan Nabi, cara berwudu dan cara haji. 3. Sunnah takririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui oleh beliau baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sedangkan as-sunnah ditinjau dari perawi-perawinya dari Rasulullah SAW dibagi menjadi 3 macam. 1. Sunnah mutawatirah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sekumpulan perawi yang menurutnya kebiasaannya individu-individunya itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong. 2. Sunnah masyurah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seseorang atau 2 orang atau 3 orang sahabat yang tidak mencapai jumlah tawatur atau perawi hadis mutawatir.
Yang ketiga, sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran. 2. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-sunnah di samping sebagai penafsir terhadap ajaran Al-Quran juga berfungsi sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran. Petunjuk itu akan terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum dan fikih serta melandasi seluruh faktor kehidupan manusia. Umat Islam telah sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal ibadah. Karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah, kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan sunnah dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menempati posisi yang sangat strategis setelah Al-Quran. 3. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. 1. Memperkuat hukum dalam Al-Quran. Segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut muamalah kehidupan, semuanya telah ditulis dalam Al-Quran secara sempurna. Seperti halnya hukum sholat, puasa, zakat, larangan melakukan riba, mencuri, membunuh, dan sebagainya. 2. Menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. As-sunnah juga berperan untuk menjelaskan atau merinci atau menspesifikkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya saja, Al-Quran menuliskan kewajiban untuk berhaji bagi umat yang mampu. Maka as-sunnah memperjelas tata cara manasik haji yang benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Ada kalanya as-sunnah menetapkan hukum baru, di mana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, perihal larangan mengenakan kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Yang keempat, pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata ijtahada, yajtahidu yang dalam kamus kata ini memiliki makna badzul juhdi, yaitu bersungguh-sungguh atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, para fuqaha mendefinisikan istilah ijtihad dengan berbagai ungkapan sesuai dengan perbedaan mereka dalam memahami ijtihad serta ruang lingkupnya. Misalnya, Al-Amini membuat definisi ijtihad sebagai menghabiskan segenap kemampuan dalam rangka mendapatkan dugaan atas sesuatu dari hukum syariah pada satu pendapat, di mana jiwa telah merasa cukup atas hal itu. 5. Fungsi dan kedudukan ijtihad. Fungsi ijtihad diantaranya adalah 1. Fungsi ijtihad al-rujuk atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan, karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Jadi, kedudukan ijtihad adalah sumber ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Itulah penjelasan materi 4 dan 5 dari saya, yaitu pengetahuan tentang Al-Quran dan pengetahuan tentang hadis dan ijtihad. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.